Iman hijrah jihad kan begitu. Dan sampai pesan-pesan dakwah kita. Itu seluruh penduduk negeri kafir itu adalah penduduknya kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta HWI Channel, kali ini kita akan berbincang dengan 3 anak-anak muda, karena sekarang kita berada di bulan Oktober dan ada satu peristiwa yang saya rasa menjadi perekat dalam persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu Sumpah Pemuda. Saya akan berbincang pertama nanti dengan Haji Saiful, kemudian Andi Ripan, dan juga Akhi Arif, ya, dimana ketiga anak-anak muda ini dalam sejarah perjalanannya pernah juga terpapar dalam paham radikal ekstrim. Kalau nggak salah juga tiga-tiganya ini pernah di tempat yang sama, ya, di Makobrimob, ya. Benar, Pak. Benar. Betul, ya. Tapi itu sekilas tentang sejarah perjalanan. Sekarang insya Allah mereka ini bertekad dan menjalani satu kehidupan dengan paham Islam yang wasatiyah, yang tidak gulu, yang tidak ekstrim, baik ke kanan maupun ke kiri. Terkait dengan itu saya ingin sedikit berbincang-bincang pertama dengan Saiful, ya. Berapa lama antum itu terpapar paham radikalisme? Saya akan jawab, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Adapun daripada saya terpapar paham radikalisme, ya ini pada tahun 2017 hingga tahun 2018 akhir. Ya. Jadi kurang lebih 2 tahun. 2 tahun yang lama. Untuk antum masih single, ya, masih bujangan, ya. Alhamdulillah. Wah, masih energinya masih luar biasa ini. Terus gimana nih pendapat antum itu setelah merasa dan menyadari ada satu paham yang keliru, kemudian sekarang menjalani kehidupan yang insya Allah yang normal, ya, setelah adanya ujian masuk di dalam tahanan juga, ya. Kemudian sekarang menjalani kehidupan tuh kayak apa sebagai seorang pemuda, bagaimana? Alhamdulillah. Sebelumnya jazakumullah khairan, Ustaz. Adapun saya seorang pemuda, dan juga saya berpesan untuk diri saya dengan pemuda Indonesia semuanya, bahwa dahulu apabila kita telah berjalan yang mana jalan itu sangat rumit bagi akal kita dan juga tidak bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain, maka itu suatu pelajaran yang berharga untuk kita tinggalkan pada zaman ke depan. Kenapa? Karena tidak mungkin dahulu kita pernah dijajah dengan pemahaman-pemahaman yang sangat menyimpang, kemudian kita akan terjeblok kembali. Seekor sapi aja tidak mau masuk ke dalam lubang yang sama, apalagi kita sebagai manusia. Maka bagaimana caranya? Ya untuk belajar berlaku adil dalam mendapatkan suatu pelajaran. Ya. Jadi optimis, menjalani kehidupan ke depan dengan cara-cara yang damai, yang bermanfaat untuk diri antum dan juga masyarakat pada umumnya, ya. Oke. Kita ke
Handiripan ini yang pengalamannya juga cukup lumayan nih. Gimana nih setelah antum juga merasakan dalam dunia yang katakanlah dunia kekerasan ya, yang tidak ada toleran gitu ya, terus menyadari itu dan menjalani kehidupan ke depan nanti seperti apa? Baik Ustaz, terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau saya berpesan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada para pemuda, jadi sebelum kita melakukan sebuah amalan, maka alangkah baiknya kalau kita mengetahui dulu ilmunya sebagaimana yang dijelaskan atau disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Ushul Thalatha ya. Itu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi sebelum kita beramal ataupun berucap, ya kita harus mengetahui dulu ilmunya. Dan kaidah ini baru saya dapatkan ketika saya masuk ke dalam penjara, Ustaz. Nah, ketika saya masuk dalam penjara. Makanya jauh sebelum saya mengetahui kaidah ini, saya cuma mengikuti perintah-perintah yang diperintahkan kepada saya. Doktrin lah ya. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan apapun yang diperintahkan kepada saya, itu kewajiban saya sebagai anggota itu untuk mendengar dan taat gitu, Ustaz. Samina wa ata'na itu. Nah, itu salah atau benar? Nah, yang penting jalan, ikutin, benar, Ustaz. Nah, kedepannya bagaimana nih setelah itu? Nah, qadarullah, setelah saya banyak pergulatan batin dan waktu itu di lapas saya ketemu sama antum, Ustaz. Dalam sebuah kegiatan ya, diskusi waktu itu di salah satu lapas daerah Bogor. Di situ saya banyak mengambil pelajaran. Dan kenapa saya sampai mau bergabung gitu? Karena sekarang tujuan atau misi saya itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh yayasan yang di bawah binaan antum, Ustaz. Yaitu sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Nah, makanya ini yang jadi patokan saya untuk kedepannya. Jadi bertekad ingin memperbaiki diri, ya. Kemudian membawa manfaat, ya, baik kepada diri, keluarga, masyarakat pada umumnya. Benar. Ya kan? Jadi lupakan dan tinggalkanlah hal-hal yang tidak baik itu ya. Benar. Ya, Khair. Kemudian kita ke Arif ya, seorang pemuda yang cool banget kelihatannya nih. Tapi nggak sangka kita se-cool kayak gini ya, pernah di dunia kekerasan. Gimana nih Mas Arif? Bismillahirrahmanirrahim. Pada intinya semua orang itu mempunyai jalan ya, mempunyai jalan dan juga mempunyai pengalaman pribadi ya. Saya pribadi atau bahkan saudara-saudara yang lain ya. Nah, pengalaman-pengalaman itu hendaknya kita jadikan suatu pelajaran penting, khususnya bagi saya pribadi, yaitu ketika mengambil suatu panutan hendaknya didasari dengan ilmu yang kuat, sehingga tidak jatuh kepada sesuatu yang justru merugikan diri pribadi atau bahkan orang lain. Nah, untuk kedepannya saya berpesan juga buat diri saya pribadi dan juga buat para pemuda kaum muslim dan juga pemuda-pemuda Indonesia, hendaklah kita optimis dan juga semangat di dalam melakukan sesuatu yang itu bermanfaat buat diri kita dan juga saudara-saudara kita
buat keluarga kita atau bahkan buat negara kita, sehingga tidak ada kerugian-kerugian yang timbul akibat suatu pendapat yang dianggap oleh diri pribadi secara benar. Ya, Khair. Jadi artinya intinya pengalaman antum bertiga ini yang tanpa disadari itu kan sebetulnya banyak membawa mudarat baik kepada agama kita, kepada masyarakat bangsa dan negara. Kemudian jatuhlah kepada satu titik kesadaran, dan insya Allah kedepannya bertekad bagaimana menjadi orang yang jauh lebih baik dari apa yang pernah katakanlah satu kesalahan-kesalahan, baik sadar atau kita tidak sadar, di mana di dalamnya mengandung hal-hal yang mungkin kurang baik ya, baik buat diri kita, agama kita dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan tekad untuk menuju kebaikan ini selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjadi orang yang berguna, yang paling utama berguna untuk agama kita, dan pastinya juga membawa dampak berguna bagi bangsa, bagi masyarakat, dan bagi umat manusia pada umumnya. Demikian kita sekilas mendengar perjalanan anak-anak muda kaum milenial ini, insya Allah menjadi pelajaran, dan tidak ada lagi anak-anak muda yang terpapar paham radikalisme, dan menjadi pemuda yang dibanggakan oleh bangsa dan negaranya. Aku lupa lihaza, astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.